udah berada di daerah Pati bersama nih banyak anjing-anjing dan juga tuan-tuannya. Bukan mau ngajak mereka bermain, tapi kita mau berburu. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Masyarakat sini sudah memantau keberadaan dan area pergerakan target buruan selama 3 hari. Tim pun harus dipecah untuk memperkecil ruang geraknya. Jadi gini nih strateginya berpencar, ada yang di atas, ada yang di sebelah bawah sana. Dengan bantuan anjing-anjing pemburu, kami pun segera menuju lokasi utama perburuan. Nah ini nih kenapa yang dipakai untuk berburu itu biasanya anjing yang jenisnya anjing kampung. Karena mereka itu memiliki daya ingat yang kuat, insting yang tajam. Hutan di wilayah Kabupaten Pati memang didominasi hutan jati. Hutan yang sifatnya homogen ini cukup memudahkan pergerakan kami dan anjing-anjing pemburu untuk menemukan tempat persembunyian babi hutan atau celeng. Nah ini anjing yang senior dilepas duluan supaya, mereka tugasnya untuk mencari mangsa. Dan nanti setelah mereka mendapatkan mangsa, kita kepung. Begitu mencium keberadaan babi hutan, gelagat anjing pemburu semakin agresif. Mereka seakan tahu musuh bebuyutan sudah menunggu untuk ramai-ramai diserang. Begitu mendengar perintah sikat, mereka langsung kejar, mangsanya langsung dicabik-cabik. Dan ini para tuannya berteriak-teriak di sini untuk menyemangati anjingnya memakan mangsanya. Entah anjing mana duluan yang tadi berhasil menyergap si babi hutan. Karena semua anjing benar-benar dilepas secara bersamaan, begitu anjing senior sudah memberi tanda melalui gonggongannya. Daya jelajah satu kelompok babi hutan bisa mencapai 6 km dalam sehari dan memakan apa saja yang dilewatinya. Umbi-umbian, tanaman sayur, buah hingga cacing tanah menjadi santapan mereka selama penjelajahan. Jadi gini nih, kalau babinya udah mati, anjing-anjingnya tuh nggak akan menyerang babinya. Karena apa? Karena anjing itu agresifnya ketika babinya masih hidup, terus masih mengeluarkan suara, itu naluri mereka untuk menyerang tuh tinggi banget. Bagi petani di wilayah sini, keberadaan komunitas pemburu babi hutan merupakan sebuah simbiosis mutualisme. Lahan pertanian warga yang kerap disatroni babi hutan bisa aman. Bagi para pemilik anjing pemburu, juga bisa sekaligus melatih ketajaman insting berburu binatang peliharaan mereka, serta mendapat daging secara cuma-cuma. Nah, jadi selain memberikan manfaat untuk warga di sini, memberikan manfaat untuk anjingnya juga sebagai bonus ya Pak untuk mereka ya. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Untuk menjadikan seekor anjing menjadi pemburu handal bukanlah hal yang mudah. Perlu waktu dan perlakuan khusus untuk merangsang tingkat agresivitasnya. Jadi anjing-anjing di sini memang dilatih seminggu sekali untuk melatih insting mereka, kecekatan mereka, terus juga fisik mereka supaya lebih kuat, lebih cekatan juga ya Mas ya. Jadi anjing yang saya pegang ini memang jenisnya beda dari yang lain. Kalau yang lain jenisnya anjing kampung, tapi kalau yang saya pegang ini anjing pitbull dan sebagainya kuat banget.
Selain untuk melatih insting berburu, kegiatan seperti ini juga untuk melatih pola adaptasi anjing terhadap orang asing. Tujuannya tentu saja supaya anjing pemburu tidak menyerang orang dan hanya galak saat dipakai berburu saja. Jadi memang melatih anjing pemburu itu berbeda sama melatih anjing di rumah. Karena kalau anjing pemburu kayak gini nih, latihan fisik. Jadi mereka harus lari-lari, mempertajam instingnya untuk mencari target. Tapi kalau anjing rumahan itu cuman sekedar disuruh duduk, disuruh shake hand, nggak perlu latihan fisik kayak gini nih. Ayo! Dalam melatih anjing pemburu, fokus utamanya adalah kecepatan dan ketepatan anjing menemukan target. Harus ada anjing senior yang sering diajak berburu dalam kegiatan pelatihan seperti ini. Tujuannya tak lain supaya anjing-anjing yang lain juga belajar dari yang lebih berpengalaman. Ternyata memang benar, tenaga mereka tuh kuat banget. Capek ya Mas ya? Lumayan ya. Pemberian nutrisi tambahan selepas latihan merupakan hal yang paling disukai anjing pemburu. Jamu menjadi sebuah bentuk imbalan bagi mereka. Anjingnya udah pada nggak sabar. Selain pelatihan fisik, anjing-anjing di sini juga dirawat. Caranya dengan dikasih jamu kayak gini nih. Jamunya tadi ada susu, ada madu, ada juga telur. Hei, sabar, belum diaduk. Hei, aduk dulu ya. Enak. Jadi gini nih, anjing kalau dirawat, terus dilatih, mereka tuh akan jadi anjing yang cerdas, anjing yang sigap, sehingga bisa membantu warga untuk membasmi hama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Musim hujan sangat identik dengan musim buah, khususnya buah-buah tropis tahunan. Salah satunya tentu saja yang mau saya cari kali ini. Saya udah bersama Pak Karjani. Jadi Pak Karjani itu yang punya kebun di sini. Dan kalau kita lihat di sini tuh ada beberapa tanaman buah. Ada duku, ada durian, ada apa lagi Pak? Berada di ketinggian sekitar 600 meter dari permukaan laut, Terjan memiliki kontur alam perbukitan dengan tanah yang cukup subur. Lokasi yang cukup ideal buat pohon durian untuk tumbuh dan terus berbuah setiap tahunnya. Reputasi durian Terjan di wilayah Rembang tak perlu diragukan lagi. Rasanya yang manis pahit dengan tekstur yang berserat menjadi keunggulannya. Jadi kalau di sini tuh memang duriannya tuh ambilnya jatuhan, bukan yang di atas pohon. Karena biasanya ada yang di tali-tali nih nggih Pak nggih, di atas pohon ya. Tapi kalau di sini nggak perlu ditali-tali karena tingkat kejujuran masyarakat di sini tuh tinggi. Buah yang terkenal dengan sebutan Kings of Fruit ini tersebar merata di wilayah Asia Tenggara, Australia bagian utara, dan wilayah Asia Selatan. Rata-rata pohon durian di desa Terjan sini sudah berumur lebih dari 10 tahun. Jadi memang sudah menghasilkan cukup banyak buah. Ayo Pak, cari Pak. Ini nih. Enak ya tinggal di desa gini, mau makan buah tinggal ngambil dari kebun ya Pak ya. Lagi musim apa tinggal ambil gitu ya. Ukuran durian lokal Terjan memang tidak sebesar durian-durian hasil persilangan. Cita rasa durian Terjan baru terasa kuat jika sudah jatuh selama beberapa hari. Dapat lagi Pak. Wah. Ini beda pohon ya? Sama, ini sama. Ini sama. Terus yang ini beda ya? Beda ya. Oh. Karena di sini ada beberapa pohon durian nih. Ini sekarang. Meski sudah lewat dari puncak musimnya, tapi saya masih cukup beruntung masih bisa mencicipi durian jatuhan di sini. Jadi gini nih, kita taunya durian itu habis jatuh atau udah jatuh beberapa hari yang lalu dari baunya. Kalau aromanya itu nggak terlalu tajam, itu berarti barusan banget jatuh dari pohon. Tapi kalau aromanya kuat, itu mungkin udah sehari atau 2 hari yang lalu. Tak hanya ambil durian jatuhan,
ilmu saya untuk bisa memilah durian yang enak juga bertambah. Ciri khas dari buah berduri ini memang terletak pada aromanya yang kuat, khas dan menyengat. Dari aroma tersebutlah biasanya masyarakat awam memilih dan menentukan durian tersebut sudah matang atau belum. Kita cek ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia suaranya memang agak kopong, jadi artinya tuh buah sama kulitnya itu udah lepas. Nah itu udah enak, betul ya Pak ya? Betul ya. Ternyata insting saya cukup bisa mengimbangi pengalaman Pak Karjani yang sudah puluhan tahun jadi petani durian. Nah ini nih, udah masak. Bener berarti pilihan kita ya Pak ya. Dan ini nih yang saya bilang tadi. Tuh, dia udah lepas dari kulitnya. Ayo Pak, kita icipin ya. Iya, Kita mau buktiin nih, ini beneran enak apa enggak nih pilihan kita ya Pak ya. Yuk Pak. Wah, manis Mbak rasanya. Legit banget ya Pak. Iya. Enak loh, manis tapi tetap ada pahitnya. Durian yang enak tuh gitu ya Pak ya. Pada dasarnya, setiap orang memiliki standar masing-masing untuk menentukan durian yang enak itu seperti apa. Kalau bagi saya, tentu saja yang matang, manis, ada sedikit pahitnya dengan tekstur daging buah yang masih mengkal. Karena durian mengkal memiliki daging buah yang lebih tebal dan berserat. Selain bisa dimakan langsung, durian di sini tuh biasanya diolah jadi makanan yang enak ya Pak ya. Oh, enak Mbak. Oke, yuk kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau makan durian saya udah sering. Makan serabi juga udah sering. Tapi kalau makan serabi durian saya belum pernah nih. Kita bikin ya, Mbah ya. Serabi merupakan salah satu kudapan khas tanah Jawa berbahan dasar tepung beras. Mbah Warsi biasanya menggunakan tepung beras yang ditumbuk sendiri. Tujuannya supaya bisa menentukan sendiri kadar kehalusan tepung yang dibutuhkan. Duriannya menggoda banget nih loh. Kalau ini yang jenisnya itu lokal. Kalau bikin serabi ini yang wajib ada tuh yang ini ya Mbah, yang manis ya. Nah, jadi wajib ada nih, kan ya Mbah? Serabi rasa durian yang sedang kami olah ini tentu saja berbahan sama dengan serabi pada umumnya. Santan dan parutan kelapa tentu saja untuk menambah gurih serta menambah kekenyalan. Sedangkan daging durian sebagai pembentuk cita rasanya. Mbah, saya mau tambahin duriannya nih karena biar lebih berasa. Ini dari tadi aromanya nih menggoda banget ya. Kalau saya makanin ntar gak jadi bikin serabi ya Mbah. Supaya serabi durian tidak cepat basi, sebenarnya ketika memisahkan daging durian dengan biji tidak boleh langsung tersentuh tangan. Wajan kecil dari tanah liat merupakan media utama untuk mematangkan serabi. Jadi gini, kalau wajannya belum panas, terus adonannya dimasukin, itu ya kayak gini gagal. Kata Mbah nggak bisa dimakan ya Mbah. Sayang banget. Coba lihat Mbah. Gosong ya. Nih. Jadi gagal nih Mbah, ya. Nih gagal nih, gosong. Yang ini nggak mateng. Ya, Ternyata tidak mudah membuat serabi di ruang terbuka seperti ini. Kuatnya hembusan angin membuat api tidak stabil dalam menghantar panas ke wajan tanah liat. Selain butuh panas stabil, membuat serabi juga harus tahu takaran yang dituang ke wajan. Jika terlalu banyak, membuat serabi tidak matang dan gosong di bagian bawah. Terlalu sedikit akan membuatnya kering seperti keripik. ini karena udah 2 kali saya gagal, udah bikin gosong. Saya pasrahin ke Mbah aja ya Mbah. Ini kalau udah kayak gini nih jam terbang yang berbicara ya Mbah. Bisa dilihat ya, mana hasilnya Mbah, mana hasilnya saya. Tuh. Sepertinya saya harus lebih tekun lagi supaya bisa membuat serabi yang mulus.
serabi durian kali ini cukup berhasil menggoyang lidah saya. Sangat kuat rasa duriannya. Nih, saya mau nyicipin hasilnya Mbah. Ya Mbah? Mbah nggak nyobain? Masih masak. Meskipun rasa durian enak, tapi tetap hati-hati nih, kita nggak boleh makan kebanyakan. Nanti bisa darah tinggi ya Mbak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.